Masa depan para penambang batu bara ke depannya ini akan seperti apa? Tadi Anda juga sudah menyebutkan roadmap juga harus disiapkan 5 tahun kira-kira. Anda melihatnya seperti apa tantangan yang harus disiapkan ini, Pak? Tantangannya jelas, Mbak. Satu bahwa kalau dari sisi tambang kan kita tahu di Indonesia itu tambang terdiri di dua kelompok ya, kelompok PKB 2B dan kelompok IUP. Kalau dari sisi pemerintah tentunya juga ingin mempercambang bahwa ingin memperpanjang satu kehidupan dan kepentingan bukan hanya sebatas memperpanjang industrinya, tapi bahwa yang namanya batu bara kan lebih baik dibawa kepada nilai tambah yang lebih. Makanya di dalam Undang-Undang Nomor 3 2020 mengenai tentang minerba itu disampaikan bahwa kewajiban PKB 2B atau nanti menjadi IUP yaitu berkewajiban untuk membangun PNT, dan ini tentunya akan bisa mengarahkan bagaimana nilai tambah atau perpanjangan atau ibaratnya kita bisa melakukan industri tambang batu bara. Namun demikian yang saya katakan tadi ada ratusan IUP yang ini tentunya dengan skala yang tidak besar, skala korporasi yang tidak besar, tentunya ini membutuhkan karena membutuhkan guidance dari pemerintah. Karena apa? Makanya di dalam undang-undang jelas yang namanya untuk IUP yang peningkatan nilai tambah adalah opsional. Sehingga menurut saya dengan kondisi peta kebutuhan batu bara dalam arti langsung dibakar PLTU tentunya ini diterjemahkan satu pada level produksi bagaimana IUP tadi harus memproduksi, harus diatur. Kedua, kita diuntungkan bahwa semua perizinan tambang sekarang ditarik ke pusat. Tentunya kan pusat akan lebih mudah bagi memetakan produksi dan mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah. Yang ketiga, pemerintah perlu membuat blueprint bagaimana peningkatan nilai tambah itu harus dilakukan terhadap IUP atau konsorsium IUP. Namun demikian bukan dikembalikan IUP dalam arti individual karena dengan level korporasi yang ada untuk menghadapi peningkatan nilai tambah itu, Mbak. Iya. Baik, baik. Pemerintah juga akan meramu ulang aturan DMO ini kabarnya. Salah satunya juga dengan mengatur Ya. tarif batas atas yang saat ini $70 per ton. Nah, apakah ini juga jadi solusi untuk jangka pendek agar tentunya pasokan DMO ini aman di tengah lonjakan harga batu bara? Sebenarnya kalau kita bicara DMO, harga batu bara itu kan hanya salah satu elemen. Memang ya benar bahwa dengan harga ekspor yang tinggi tentunya terjadi disparitas antara satu harga yang telah ditetapkan pemerintah pada batas 70 dengan kondisi ekspor yang tentunya harganya akan jauh lebih. Namun demikian kan kita melihat yang namanya DMO itu kan bukan kita letakkan pada satu angka atau pada satu masalah harga saja, namun kita harus meletakkan pada masalah atau kita lihat sebagai masalah supply chain, sehingga kita tentunya melihat bagaimana kebutuhan PLTU, bagaimana memperbaiki loading capacity, discharging capacity. Dengan harga yang ada memang ya pemerintah akan mencoba bahwa harga 70 mungkin pemerintah akan mencoba untuk merubah. Namun kalau ini memang dirubah tentunya membuat konsekuensi harga fuelnya tinggi, tentunya biaya BPP-nya, biaya pokok penyediaan juga akan tinggi, dan ini mempengaruhi jelas kepada harga listrik. Sehingga menurut saya harga pun ini sebenarnya dinamis. Harga dulu tertekan memang ya. Di pertengahan Desember harga mulai naik dan naik tinggi, sekarang harga mulai turun lagi. Yang awalnya harga itu pada level di 200-an bahkan 260-an, sekarang sudah masuk ke 158, 153. Sehingga kalau kita hanya memperbaiki DMO sebatas harga tentunya menjadi tidak tepat. Sehingga pilihan harga 70 bisa jadi saat itu diputuskan satu melihat bagaimana kondisi daya beli masyarakat kita, bagaimana kondisi industri harus membeli energi yang ada. Namun kalau ini sudah menjadi keputusan pemerintah, saya melihat bahwa ini jelas akan berpengaruh terhadap harga listrik. Yang kedua, kita harus letakkan bahwa masalah DMO itu bukan sekedar atau sebatas menjawab harga, namun menjawab berbagai supply chain, elemen di dalam supply chain. Salah satunya adalah tentunya juga perlu ada blending facility, sehingga DMO itu saat ini kan DMO itu hanya PLN hanya menerima DMO, tentunya yang batu baranya akan cocok ya dengan PLU yang ada. Tentunya kan ke depan memang perlu dipersiapkan blending facility sehingga kebutuhan atau batu bara output batu bara yang lebar itu akan bisa terabsorpsi semua oleh PLN.
Namun kembali lagi bahwa kalau kita mau menjawab apakah 70 di atas 70 adalah tepat, bisa menjadi tepat, iya, tapi tentunya kita harus melihat bagaimana dampak terhadap harga listrik. Namun demikian juga kita perlu melihat bagaimana parameter dari supply chain ini harus dijawab semua. Bagaimana mempersiapkan, tadi saya sampaikan bagaimana memperbaiki kondisi loading facility, discharging facility, shipment yang ada, semua elemen harus memang diperbaiki untuk memperbaiki DMO dari waktu ke waktu, Mbak.